Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julio Francisco Bano dengan NPM 234120007 yang hari ini akan menjelaskan mengenai hakikat dan peran akuntansi, di mana mata kuliah yang ditempuh yaitu teori akuntansi dengan dosen pengampu Dwi Tirta Kencana SE, MSAK, AKT. Yang pertama yang kita tahu adalah definisi akuntan. Yang pertama atau akuntansi, yaitu menurut Wigan atau dalam Widiati dan Wahyudi 2007, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mendefinisikan, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang kita tahu tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, yang pertama itu di tahun 1747, bukti yang jelas terdapat pada pembukaan Imponin Securities yang terdiri di Jakarta. Lalu di tahun 1870, perkembangan setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan. Lalu tahun 1907, diperkenalkan sistem pemeriksaan auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukaan perusahaan. Lalu selanjutnya ada tahun 1952, pendidikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonominya. Lalu di tahun 1954 keluar Undang-Undang Nomor 34 yang mengatur pemberian gelar akuntan. Lalu di tanggal 23 Desember 1957 suatu organisasi profesi yang menghimpun para akuntan di Indonesia berdiri dan diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Next, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hakikat dan penggunaan. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki dua definisi, yaitu yang pertama definisi berarti intisari atau dasar, yang kedua definisi berarti kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Lalu menurut American Institute of Certified Public Accounting dalam Harahap 2003 mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, pengelolaan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Next, kita masuk pada tujuan akuntansi. Ya, tujuan utamanya yaitu menyajikan informasi ekonomi atau economy information dari suatu kesatuan ekonomi atau ekonomi entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang kita tahu selanjutnya yaitu peranan akuntansi, yang dimana ada 4, yaitu pengendalian keuangan, operasi perusahaan, pelaporan, dan perencanaan. Next, kita masuk ke penggunaan akuntansi. Nah, akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi, baik pihak internal maupun pihak eksternal yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi. Next, kita masuk pada penggunaan akuntan. Ada beberapa penggunaan informasi akuntan meliputi. Yang pertama ada pemilik atau owners atau investor. Yang kedua ada kreditur. Yang ketiga ada pelanggan. Yang keempat ada pemerintahan. Dan yang kelima ada pemasok. Keenam ada manajer. Dan yang ketujuh ada masyarakat. Lalu kita masuk pada pembagian akuntansi menurut bidangnya. Bidang akuntansi itu berdasarkan tujuan. Ada beberapa bagian, diantaranya itu ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemeriksaan, lalu ada akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, dan yang terakhir ada sistem informasi akuntansi. Next, kita masuk pada bidang akuntansi itu. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu ada akuntan publik atau public accountant. Yang kedua ada akuntan intern atau private account. Yang ketiga ada akuntan pemerintahan atau government account. Yang keempat itu ada akuntan pendidikan. Next, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya dari materi tentang hakikat dan peran akuntansi ini yaitu akuntansi itu sangat berhubungan dengan bidang-bidang lain meskipun hal ini tidak selalu berhubungan. Nah, terutama di zaman modern ini yang peraturannya itu bisnis itu dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat menuntut semua kegiatan menggunakan ilmu akuntansi, dan meskipun terkadang tidak dilakukan persis sesuai dengan aturan. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipelajari dan dipahami secara bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih.